Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu topik di dalam kuliah metodologi penelitian sosial ekonomi pertanian, yaitu dengan topik analisis data dan merumuskan hasil analisis dan pembahasan. Dalam video ini nanti saya akan menjelaskan apa itu analisis data dan juga nanti beberapa contoh, beberapa metode analisis data yang sering diterapkan di bidang sosial ekonomi pertanian ya. Kemudian bagaimana merumuskan hasil analisis dan pembahasan gitu ya. Untuk memulai penjelasan ini saya ingatkan kembali dengan suatu gambar ini. Ini adalah gambar bagan yang menunjukkan tahapan atau proses penelitian kuantitatif ya. Saya ulangi lagi di sini. Jadi tahapan proses penelitian itu adalah dimulai dengan merumuskan masalah. Ya, kemudian setelah rumusan masalah adalah melanjut ke tahap penyusunan landasan teori, kemudian penyusunan rumusan hipotesis. Kemudian setelah itu ada percabangnya, ada dua hal yang bisa kita kerjakan bersama, yaitu menentukan populasi dan sampel, kemudian sekaligus melakukan yang namanya pengembangan instrumen dan pengujian instrumen. Nah, kemudian dua hal tersebut sudah selesai, nah kita lanjut ke tahap pengumpulan data. Nah setelah data itu dikumpulkan, diolah, nah kita lalu lanjut ke suatu tahap yang disebut sebagai analisis data. Nanti kita lihat ya apa itu analisis data, bagaimana penerapan analisis data ini di dalam bidang sosial ekonomi pertanian. Jadi salah satu subbab yang harus dimasukkan di dalam bab metode penelitian itu adalah metode analisis data. Ya, jadi di dalam suatu hasil penelitian atau skripsi misalkan ada bab yang namanya metode penelitian. Nah, metode penelitian nanti ada macam-macam ya. Ada metode analisis data, metode pengambilan sampel, metode penelitian, dan lain sebagainya. Nah, hal penting yang harus mendapat perhatian adalah masalah konsistensi. Ya, jadi ini harus diperhatikan karena saya lihat peneliti pemula apalagi mahasiswa yang akan mengerjakan skripsi ya belum punya pengalaman ini masih belum bisa atau kurang ya di dalam menerapkan hal tersebut ya. Jadi harus konsistensi. Konsistensi antara apa ya? Konsistensi antara metode analisis dengan tujuan penelitian. Jadi memang di dalam penyusunan laporan penelitian ini harus konsisten. Bahkan mulai dari awal ya, dari rumusan masalah ini harus konsisten dengan tujuannya, ya kemudian metode analisisnya, kemudian nanti pembahasannya, kesimpulan dan lain sebagainya. Dalam membuat laporan penelitian ini harus ada benang merahnya, harus saling berkesinambungan ya, memang saling terkait gitu ya. Nah, konsistensi ini akan terjadi manakala metode analisis yang digunakan itu mampu menjawab tujuan penelitian. Jadi dikatakan konsisten di sini adalah ketika metode analisis ini mampu menjawab dari tujuan penelitian. Maka dikatakan bahwa metode analisis tersebut konsisten ya, karena mampu menjawab tujuan penelitian. Oke, kita lanjut ke teknik analisis data. Jadi setelah data yang dikumpulkan ya, misalkan sudah di lapangan, sudah mungkin itu misalkan menggunakan kuesioner, sudah wawancara, datanya sudah terisi semua, ya maka data diedit, dicek kembali apakah masih ada yang kurang, ya kemudian di-coding, diberikan kode-kode supaya nanti mudah di dalam tabulasi, ya lalu lanjut ke tadi tabulasi di dalam tabel ya. Nah maka langkah selanjutnya nanti adalah tahap analisis ya, analisis terhadap hasil data yang diperoleh. Pada prinsipnya sebenarnya ada dua teknik analisis data yang sering digunakan. Ini saya mengutip dari tulisannya Rianse dan Abdi tahun 2008. Jadi ada dua teknik analisis data yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah teknik analisis kualitatif ya, yang kedua adalah teknik analisis kuantitatif. Apa itu masing-masing, bedanya seperti apa? Jadi yang pertama teknik analisis kualitatif ini adalah terhadap data kualitatif ya. Jadi teknik analisis kualitatif tentu ya diterapkan pada data yang sifatnya kualitatif ya.
yakni dengan menggunakan proses berpikir induktif untuk menguji hipotesis yang dirumuskan sebagai jawaban sementara. Induksi di sini artinya adalah dibuat bertolak dari berbagai data yang terhimpun dengan selalu memperhatikan berbagai fakta yang teridentifikasi munculnya maupun tidak. Nah, jadi ini adalah teknik analisis kualitatif ya, karena memang datanya berupa data kualitatif yang biasanya berupa mungkin itu deskripsi, kalimat, persepsi dan lain sebagainya ya, sehingga berbeda dengan kuantitatif. Ya, yang kedua teknik analis data adalah teknik analisis kuantitatif. Nah, teknik analisis kuantitatif ini disebut juga dengan teknik statistik ya, yang digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk angka kuantitatif ya, baik dari hasil pengukuran maupun hasil mengubah data kualitatif menjadi data yang kuantitatif. Teknik ini sangat banyak digunakan dalam berbagai kegiatan penelitian, sebab dianggap lebih mudah dan dapat menghasilkan simpulan yang lebih tepat dibandingkan dengan analisis kualitatif. Jadi teknik kualitatif ini, teknik kuantitatif ini sangat banyak digunakan dalam berbagai kegiatan penelitian karena memang lebih mudah, karena dia datanya berupa angka, statistik itu adalah lebih pasti gitu ya, dibandingkan dengan kualitatif yang itu berupa deskriptif kalimat dan lain sebagainya, ini malah relatif lebih sulit ya. Nah, berkenaan dengan beberapa penelitian di bidang lingkup sosial ekonomi pertanian, ya maka terdapat banyak sekali teknik analisis yang digunakan. Ini adalah beberapa teknik yang sering digunakan ya di bidang sosial ekonomi pertanian. Ada yang pertama adalah bila digunakan untuk menganalisis pendapatan dan keuntungan. Nah, maka di sini ada yang namanya revenue cost ratio (RC), kemudian benefit cost ratio, dan juga break even point. Nanti kita akan lihat seperti apa. Dan yang kedua adalah untuk menganalisis kelayakan finansial suatu rencana investasi pada bidang pertanian, ya maka digunakan analisis di sini adalah net benefit cost ratio (NBC ratio), analisis net present value (NPV), dan juga analisis internal rate of return (IRR). Kemudian untuk menganalisis hubungan dari dua atau lebih variabel atau kondisi, nah maka di sini digunakan analisis korelasi, analisis si kuadrat, dan juga analisis kontingensi. Kemudian untuk menganalisis pengaruh dari satu atau lebih variabel ya terhadap variabel yang digunakan adalah di sini adalah kita menggunakan yang namanya regresi linear ganda, atau itu adalah mungkin analisis Cobb-Douglas. Dan juga ada yang lain, misalkan adalah untuk menganalisis distribusi pendapatan digunakan yang namanya analisis kurva Laurent, koefisien Gini, dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali teknik analisis data, jadi sekali lagi banyak sekali teknik yang bisa kita gunakan, tergantung dari apa tujuan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini adalah sebagai contoh tadi, yang pertama adalah analisis RC dan keuntungan usaha. RC adalah singkatan dari return cost ratio atau dikenal sebagai perbandingan nisbah antara penerimaan dan biaya. Nah, secara matematis ya maka RC dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, RC rasio rumusnya itu adalah TR per TC. Ya, jadi RC rasio ini adalah rasio penerimaan biaya sama dengan TR min TC ya. Maaf, TR per TC. TR ini adalah total revenue atau penerimaan total, TC-nya adalah itu total cost ya, biaya total. Nah, RC di sini biasanya digunakan juga di dalam analisis kelayakan usaha secara umum. Karena RC ini kan merupakan perbandingan ya antara TR adalah total revenue, penerimaan total, dengan TC, biaya total. Nah, bila nanti RC ini
lebih besar dari 1, yang dikatakan usaha itu layak untuk dijalankan ya. Tapi kalau itu kurang dari 1, maka tidak layak ya. Karena ini kan perbandingan antara penerimaan dengan biaya. Kalau lebih dari 1 kan berarti lebih besar penerimaannya dibandingkan biaya. Nah, itu adalah salah satu contoh analisis data untuk suatu usaha. Nah, ini juga contoh yang lain. Kemudian menghitung keuntungan usaha dihitung dengan menggunakan persamaan P sama dengan TR min TC ya. P adalah dari profit, keuntungan usaha, TR tadi total revenue adalah penerimaan total, dan TC adalah total cost, biaya total. Sehingga TR min TC adalah nanti ketemu adalah profitnya. Ya, jadi kita dapat menghitung berapa profit keuntungan suatu usaha tani ataupun usaha yang lain. Kemudian ini contoh yang lain ya, analisis yang juga sering digunakan. Ini adalah analisis hubungan dan pengaruh antara 2 atau lebih variabel. Jadi untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel digunakan yang namanya analisis korelasi. Nah, analisis korelasi ini bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi atau hubungan linear antara 2 variabel. Ya, jadi itu adalah analisis korelasi. Jadi mengukur kekuatan asosiasi seberapa kuat keeratan ya hubungan antara antara 2 variabel gitu ya. Nah, kemudian juga ada analisis regresi. Nah, dalam analisis regresi selain mengukur kekuatan hubungan antara 2 variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen ya. Jadi kalau regresi selain mengukur kekuatan hubungan, dia juga arahnya apakah positif atau negatif ya, berbanding lurus atau berbanding terbalik gitu ya. Nah, ini ada beberapa teknik analisis korelasi. Ada yang namanya regresi linear ganda, ada mungkin nanti model double log ya, model yang logit, probit dan lain-lain. Jadi ya, jadi regresi linear ganda, regresi model double log, regresi model logit dan probit dan lain-lain ya. Jadi ini akan dibahas lebih spesifik nanti mungkin di mata kuliah yang lain seperti ekonometrika dan lain-lain ya. Kemudian ada analisis kelayakan finansial. Ini adalah untuk mengetahui kelayakan usaha secara finansial dan ekonomi. Ini sebenarnya ada banyak. Ini hanya saya memberikan contoh saja. Ya, jadi NPV ini adalah net present value. Ini digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu proyek, suatu usaha, begitu ya. Dia adalah memperkirakan arus kas atau nilai dari keuntungan dari suatu usaha ya, yang diperkirakan masa mendatang gitu ya, dengan didiskonkan dengan nilai saat ini gitu ya. Karena itu rumusnya adalah NPV sama dengan sigma NT sama dengan 0 BT min CT ya. BT itu adalah benefit ya, masukan pada tahun T, dengan CT dari kata cost ya, biaya pada tahun T. Jadi pemasukan dengan dikurangi dengan biaya gitu ya, bagi 1 plus I per T. Jadi ini adalah tingkat bunga ya. Jadi menghitung dengan diperkirakan ya dengan tingkat bunga tersebut ya. Sehingga setelah dihitung nanti ya, menggunakan rumus ini sigma NT sama dengan 0 BT min CT per 1 plus I pangkat T. Nah, nanti akan ketemu nilai NPV-nya. Nah, apabila NPV itu lebih dari 0 ya berarti usaha tersebut layak diusahakan. Nanti kalau kurang lebih besar dari 0 tadi layak, nah, kurang dari 0 itu berarti usaha tidak layak ya. Kalau kurang dari 0 ini tidak layak diusahakan. Ya, jadi adalah NPV. Contoh yang lain, kemudian biasanya kalau ada NPV juga ada yang namanya BCR. Ini adalah benefit cost ratio. Ini adalah ukuran-ukuran rasio-rasio yang digunakan di dalam kita menganalisa kelayakan suatu usaha atau proyek gitu ya. BCR ini adalah benefit cost ratio, ya rasio antara penerimaan dengan pendapatan gitu ya. Tapi juga memperhitungkan dengan jangka waktu, berapa lama proyek itu ya, dihitung dengan nilai yang saat sekarang gitu ya. Sehingga rumusnya adalah sigma NT sama dengan 0 BT per 1 plus I pangkat T ya, dibagi sigma NT sama dengan 0 CT per 1 plus I pangkat T ya, dimana BT tadi adalah benefit ya, penerimaan tahun T, CT adalah biaya pada tahun T, T itu
misalkan proyeknya nanti berapa tahun, 6 tahun gitu ya. Ya maka nanti diakumulasikan ya, dihitung ya. Dan ini adalah tingkat bunga, berapa tingkat bunga yang diterapkan pada waktu itu gitu ya. Nah, nanti bila BCR itu lebih dari 1 layak diusahakan. Nah, jadi ini biasanya satu set dengan tadi dengan NPV, BCR ya, nanti ada juga payback period dan lain-lain, banyak indikator-indikator yang digunakan di dalam melakukan analisis kelayakan begitu ya. Ya, jadi ini contoh ini ya juga bisa diterapkan juga di dalam penelitian sosial ekonomi pertanian ya, misalkan kita menganalisis kelayakan suatu usaha tani atau suatu usaha yang di bidang agribisnis gitu ya. Nah, nanti bisa dihitung tadi dengan menggunakan beberapa indikator tadi. Ya, jadi yang saya tampilkan tadi adalah hanya beberapa contoh analisis data yang bisa digunakan dalam sosial ekonomi pertanian. Sekali lagi bahwa sebenarnya masih banyak sekali metode-metode analisis data yang digunakan, dan sekali lagi metode analisis data yang digunakan itu tentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kalian ya. Nanti beda tujuan penelitian tentu pasti beda alatnya ya, sehingga harus ditentukan, makanya di dalam landasan teori ya, kemudian tinjauan pustaka itu kita telah melakukan studi terlebih dahulu ya, dengan apa rumusan masalah kita, tujuan penelitian kita. Nah, maka nanti penyelesaian masalah tersebut dengan analisis seperti apa. Oke, jadi kembali ke sini bahwa jadi kalau sudah dianalisis data ya, bagaimana kemudian kita nanti merumuskan hasil analisis dan pembahasan. Jadi setelah dilakukan analisis data, maka langkah berikutnya adalah membuat interpretasi dan membahas hasil analisis data. Proses membuat interpretasi dan mencari arti dari sekumpulan data merupakan usaha yang ya paling sulit bagi kebanyakan peneliti. Ya, interpretasi itu ya kalian menjelaskan ya hasil dari suatu analisis ya. Seperti tadi misalkan ketemu nilai NPV atau BCR ya. NPV lebih dari NPV misalkan ketemu nanti nilainya 0,9 atau mungkin ya 0,7, itu kemudian artinya apa? Diinterpretasikan gitu ya. Nah, ini interpretasi ini juga cukup sulit kalau kita tidak menguasai materi, tidak bisa menguasai dasarnya gitu ya, sehingga harus benar-benar dipahami dasar atau ilmu yang akan kita gunakan untuk membahas tersebut ya. Jadi itu adalah interpretasi, karena interpretasi itu kan kita harus menjelaskan. Kalau hasil analisis data itu kan masih berupa angka-angka gitu ya. Ini kan perlu kita jelaskan kepada nantinya pembaca yang akan membaca dari laporan penelitian kita, sehingga penting untuk bisa membuat interpretasi yang tepat, menjelaskan dengan kalimat ya, jadi nanti menjadi suatu pembahasan. Nah, yang patut mendapatkan perhatian serius dalam proses interpretasi data adalah satu, relasi hubungan sebab akibat atau hukum kausalitas ya. Ya, bagaimana hubungannya, sebab akibatnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kekhususan yang menyolok dari data berupa data yang khas atau unik ya. Jadi kalau ketemu suatu data angka yang unik gitu ya, menarik, nah ini kan patut untuk dibahas ya. Kalau ketemu suatu angka yang menarik ini perlu dibahas ya, kemudian dijelaskan kenapa kok bisa muncul data seperti itu gitu ya. Nah, ini perlu penjelasan, pembahasan yang lebih gitu. Kemudian yang ketiga adalah tren atau arah kecenderungan ya. Jadi bagaimana tren arah kecenderungan ini yang perlu kita perhatikan dalam interpretasi data. Tren atau kecenderungan akan memberikan pengarahan bergeraknya suatu gejala sosial dan ekonomi, dan umumnya mengandung nilai ya prediktif untuk meramalkan terjadinya suatu peristiwa di masa mendatang. Ya, memang karena dengan kita menggunakan analisis tren itu sebenarnya bisa ya, digunakan sebagai alat prediksi kita ya, untuk menentukan bagaimana kecenderungannya nanti di masa mendatang gitu ya. Kemudian hasil analisis data itu boleh dikatakan masih faktual, ya masih faktual, masih tadi saya katakan masih berupa angka-angka. NPV ketemu angka masih 0, sekian, BC rasio ketemu angka, tadi mungkin juga RC rasio dan sebagainya, itu masih berupa angka. Analisis regresi ya nanti kan masih ketemu berupa ya masih simbol, berupa angka, simbol dan sebagainya.
Dan ini harus diberi arti ya. Ya, maka di sini tadi saya katakan maka penting untuk si peneliti itu punya kemampuan bisa benar-benar memahami dasar pengetahuan dari metode analisis data yang kita gunakan ini. Karena tanpa pengetahuan terhadap ilmu tersebut ya nanti akan kesulitan bagaimana menjelaskan makna dari hasil analisis data tersebut. Nah, kemudian hasil analisis data tersebut ya, kemudian bisa dibandingkan dengan hipotesis penelitian, didiskusikan atau dibahas, dan pada akhirnya nanti diberikan suatu kesimpulan. Peneliti mengharapkan hipotesisnya itu terbukti kebenarannya. Jika yang terjadi tidak terbukti hipotesis, maka peranan pembahasan menjadi penting. Kenapa peneliti itu harus dapat menjelaskan ya. Jadi di awal kan kita sudah membuat rumusan masalah, tujuan, kemudian juga merumuskan hipotesis. Nah nanti pada akhirnya setelah kita melakukan analisis data, nah maka hipotesis tersebut nanti kita uji. Ya, apakah terbukti atau tidak? Ya kan kalau sudah dianalisis datanya kan kita sudah membuktikan ya bagi dari hipotesis tersebut apakah benar atau tidak. Nah ternyata kalau tidak terbukti kebenarannya hipotesis tersebut, nah maka di sini peranan dalam pembahasan menjadi penting karena maka nanti di dalam pembahasan itu harus dijelaskan kenapa kok tidak terbukti hipotesisnya. Ya, harus bisa dijelaskan ada suatu hal apa gitu ya yang mengakibatkan hipotesisnya tidak terbukti kebenarannya. Ya, jadi di dalam bab hasil analisis dan pembahasan ya di dalam laporan penelitian atau di skripsi gitu ya ada hasil analisis dan pembahasan, maka hasil penelitian itu dianalisis, diinterpretasikan dan juga dibahas. Hasil analisis itu bisa berupa tabel, grafik, mungkin juga hasil estimasi fungsi regresi, kemudian juga angka-angka tadi misalkan NPV itu kan ketemunya angka rasio ya dan lain-lain. Tergantung tadi apa yang digunakan untuk analisis data. Kemudian karakteristik atau profil responden ini kadang-kala juga dimasukkan dalam bab ini. Terutama jika karakteristik responden tersebut merupakan bagian penting dari aspek yang dianalisis ya. Jadi bila responden itu adalah bagian penting dari aspek yang kalian analisis, nah maka karakteristik profil dari responden itu akan juga dimasukkan dalam bab ini, hasil analisis dan pembahasan. Jadi nanti di bab hasil analisis dan pembahasan, nanti subbab 1 misalkan gitu, nanti adalah karakteristik responden. Kalian akan bercerita seperti apa karakteristik respondennya, ya rata-rata usia berapa, ya kemudian tingkat pendidikan misalkan, atau mungkin juga nanti jenis kelaminnya, rasionya seperti apa, tergantung. Yang dibahas nanti adalah tergantung sesuai dengan apa yang itu menjadi aspek yang kalian analisis, ya. Kemudian analisis hasil dan pembahasan itu harus didasarkan pada prinsip konsistensi ya. Jadi sekali lagi seperti yang kemarin saya sampaikan, konsistensi di sini penting gitu ya. Yakni bahwa setiap aspek yang dibahas itu harus merupakan hasil analisis sebagai output dari metode yang digunakan dalam upaya menjawab tujuan penelitian serta untuk membuktikan hipotesis yang diajukan. Ya, jadi konsistensi itu harus ada dari awal sampai akhir. Rumusan masalahnya apa, dijawab dengan suatu tujuan, kemudian dibuat suatu hipotesis, kemudian dibahas, ya pembahasannya tentu ya tadi menjawab dari tujuan penelitiannya seperti apa. Nah, kemudian dibuat kesimpulannya juga ini sudah menjawab dari apa yang tadi menjadi tujuan penelitian juga. Semuanya harus konsisten, saling terkait, saling menjawab gitu ya. Nah ini adalah beberapa kaidah yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan bab hasil analisis dan pembahasan. 1, bahwa pembahasan itu hendaknya langsung pada hasil analisis. Ya, jadi pembahasan ya itu tuh harus to the point gitu ya. Langsung saja mengarah pada hasil analisis ya. Sesuai dengan tadi tujuan penelitiannya apa, langsung subbabnya apa dibahas di sana. Kemudian yang dibahas itu adalah esensi. Ya, esensi itu ya intinya. Inti dari hasil analisis bukan sekedar kulitnya saja. Ya, jadi langsung dibahas intinya apa.
Oh, dari hasil analisis tersebut ya itu tadi interpretasinya apa, maksudnya apa, artinya apa ya. Itu yang harus dibahas ya, bukan hanya sekedar kulitnya saja, tapi malah tidak membahas inti maksudnya dari hasil tersebut itu seperti apa, itu malah tidak dibahas, itu jangan ya. Jadi harus esensinya apa. Yang ketiga adalah adanya interpretasi yang sesuai ya. Jadi interpretasinya itu harus sesuai ya, tepat ya, memang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmunya. Ini harus tepat ya. Maka tadi saya katakan harus si peneliti itu harus punya dasar terlebih dahulu, harus punya kemampuan pengetahuan terhadap metode yang digunakan. Kemudian poin yang keempat adalah pentingnya memberikan argumentasi alasan di balik hasil analisis ya. Jadi argumen ini juga harus kuat ya. Kenapa kok kalian bisa ketemu analisis data seperti hal tersebut? Nah, kemudian kenapa bisa ketemu angka sekian? Cerita kenapa. Nah, ini perlu ada argumen, alasan. Yang itu nanti harus ditulis di dalam pembahasan. Setelah pembahasan ini dibahas ya, dibuat ya, maka nanti langkah terakhir itu adalah membuat suatu kesimpulan, conclusion. Pada dasarnya kesimpulan itu adalah hasil temuan, findings dari penelitian yang dilakukan. Temuan tersebut adalah jawaban dari masing-masing tujuan penelitian. Ya, jadi tadi kan saya katakan harus konsisten. Jadi kalau tujuannya nanti ada 3, misalkan nomor 1 tujuannya misalkan mengetahui keuntungan suatu usaha tani, kedua kelayakannya misalkan. Ya maka nanti di kesimpulan itu harus bisa menjawab poin-poin tersebut. Ya, ini sebagai contoh ini ya. Nah, temuan ini juga dihasilkan dari masing-masing hasil uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Ya, jadi memang harus konsisten. Kemudian yang harus menjadi perhatian adalah adanya konsistensi sekali lagi. Maka antara kesimpulan dengan hasil analisis dan pembahasan, hipotesis dan tujuan penelitian. Ya, jadi ya, itu sangat penting konsistensi di dalam penelitian ini. Jadi ini dengan demikian harus ada benang merah ya, mulai dari latar belakang, tujuan, hipotesis, hasil analisis, pembahasan, kesimpulan. Semua itu harus ada kaitannya, harus benang merah sesuai. Latar belakang, ya maka latar belakang itu harusnya ya, ya ini awal mulanya sebenarnya harusnya ada juga yang namanya rumusan masalah gitu ya, rumusan masalah kan, rumusan masalah kan itu adalah awalnya, jadi awalnya, starting point-nya gitu ya. Rumusan masalahnya apa, ya kemudian membuat latar belakang. Nah, latar belakangnya itu harus juga berangkat dari rumusan masalah ya. Kemudian dibuat tujuan penelitiannya apa. Hipotesisnya ini juga harus konsisten ya. Hasil analisis pembahasannya juga harus menjelaskan, membahas sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Nah, kemudian kesimpulan juga harus menyimpulkan apa yang sudah menjadi tujuan penelitian di awal. Jadi ringkasnya kesimpulan itu adalah suatu jawaban atas tujuan penelitian dan hipotesis. Setiap tujuan penelitian paling tidak minimal ada satu kesimpulan yang dihasilkan. Ya, jadi kalau tujuannya ada 2 ya paling nggak minimal ya ada 2 menjawab dari tujuan tersebut. Ya. Nah kemudian juga dari satu tujuan penelitian bisa dihasilkan lebih dari satu kesimpulan. Jadi minimal ya. Jadi kalau tujuannya ada 2 ya minimal ada 2. Kalau ada 2 kan pas masing-masing menjawab dari tujuan penelitian tersebut ya. Tapi bisa jadi lebih dari 1. Mungkin ada ditemukan data yang unik, yang khas, yang menarik. Nah, perlu ada satu kesimpulan lagi yang bisa disimpulkan dari hasil temuan atau hasil analisis data tersebut gitu ya. Nah, ini contoh yang sebagai contoh lebih jelas ya bagaimana terkait konsistensi tadi ya. Konsistensi antara tujuan dengan kesimpulan ya. Jadi misalkan ini adalah suatu penelitian, judul tesisnya adalah analisis usaha tani dan agroindustri bawang merah di Kabupaten Donggala. Tujuan penelitiannya adalah 1, ya ada 3 poin di sini tujuan penelitiannya. 1 adalah untuk mengetahui faktor-faktor ya yang mempengaruhi produksi usaha tani bawang merah. Yang kedua adalah mengetahui kelayakan usaha tani bawang merah. Yang ketiga adalah mengetahui kelayakan industri bawang goreng. Jadi dia ada 3. Maka nanti seharusnya di kesimpulan ya minimal ada 3. Masing-masing poin tadi terjawab gitu ya. Oke, kita lihat di sini kesimpulannya.
poin 1 tadi kan tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani bawang merah. Nah, maka kesimpulan nomor 1 adalah menjawab tadi tujuan penelitian tadi ya. Nah, maka jawabannya kesimpulannya adalah poin nomor 1 adalah tingkat produksi usaha tani bawang merah dipengaruhi oleh luas lahan, ya, pupuk urea, pupuk SP36, sedangkan benih, pupuk KCL, pestisida, dan tenaga kerja tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap produksi usaha tani bawang merah. Luas lahan merupakan faktor yang paling dominan memberikan pengaruh produksi usaha tani bawang merah. Ya, ini adalah menjawab dari tujuan penelitian yang pertama. Tujuan yang pertama tadi adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani bawang merah. Tadi dijelaskan, ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi adalah tadi ya, ada luas lahan, pupuk urea, pupuk SP36 ya. Itu yang memberikan pengaruh. Benih, pupuk KCL, pestisida, tenaga kerja tidak memberikan pengaruh yang nyata. Dan lain sebagainya. Jadi ini menjawab dari tujuan penelitian yang nomor 1. Kemudian tadi tujuan yang nomor 2 adalah untuk mengetahui kelayakan usaha tani bawang merahnya. Maka kesimpulannya nomor 2 adalah usaha tani bawang merah layak ya untuk diusahakan berdasarkan rasio penerimaan dan biaya. Ini menjawab tujuan penelitian yang nomor 2. Ternyata usaha taninya adalah layak berdasarkan ini rasio penerimaan dan biaya. Rasio penerimaan dan biaya. Kemudian yang poin nomor 3 adalah untuk mengetahui kelayakan industri bawang goreng. Maka kesimpulan yang nomor 3 adalah secara umum industri bawang goreng layak untuk diusahakan dan dikembangkan. Ya, ini kesimpulan. Ya, mungkin nanti di pembahasannya dijelaskan ya menggunakan metode apa. Misalkan tadi menggunakan beberapa rasio analis kelayakan ya. Apakah menggunakan nilai BC rasio ya, atau mungkin itu menggunakan analisis NPV dan sebagainya. Nah, nanti itu di pembahasan ya. Tapi di kesimpulan ini adalah kita memang harus dibuat secara ringkas ya. Intinya saja sesuai dengan rumusan tujuan penelitiannya apa ya, kita jawab di kesimpulan ini gitu ya. Ya, jadi kesimpulan juga emang harus dibuat singkat, ringkas, tapi harus jelas ya. Dan juga tadi menjawab dari tujuan penelitian tersebut. Ya, jadi itu materi pada kali ini mengenai metode analisis data. Jadi sekali lagi bahwa tadi harus ada konsistensi dari awal sampai akhir, dan juga di dalam menggunakan metode analisis data itu ada banyak sekali teknik yang bisa digunakan. Sekali lagi bahwa apa metode yang analisis data yang harus kalian gunakan, yaitu harus sesuai dengan tujuan penelitian. Ya. Ibaratnya suatu pisau itu harus pisaunya yang tepat ya. Mau digunakan apa? Untuk memasak ya pisau dapur gitu ya. Mau digunakan untuk memotong tanaman ya pisaunya beda gitu ya. Untuk menyembelih hewan binatang kan pisaunya juga beda. Alatnya juga beda. Maka sama juga dengan penelitian ya. Tergantung kalian tujuan penelitiannya untuk apa ya, untuk mengetahui apa ya, maka nanti analisisnya juga beda, alatnya beda. Dan sekali lagi juga kalian sebagai peneliti itu harus punya pengetahuan yang kuat ya. Jadi harus dasarnya kuat dulu supaya nanti di dalam tadi pembahasan itu punya bisa menjelaskan, punya argumentasi, bisa melakukan interpretasi, menulis kalimat-kalimat yang membahas gitu ya dari hasil analisis data tersebut. Ya. Jadi demikian saya rasa materi ini ada kurangnya, saya mohon maaf gitu ya. Kalau ada yang belum jelas silakan nanti diskusikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.